Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Rabbi ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa Rauha TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang mengantarkan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ridha tersebut kita bisa menjadi manusia yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Rauha TV, berjumpa kembali dengan kita dalam program kesayangan kita, program kajian tematik dan tanya jawab, program yang membahas, mengulas tentang tema-tema mengenai kehidupan kita sebagai makhluk Allah dan juga sebagai makhluk sosial. Program ini adalah hasil kerjasama antara Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain, Rauha TV, dan Rabithah Alawiyah Mataraman. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan dengan tema Mengapa Saya Harus Mondok, bersama Al-Fakir dan tentunya bersama guru kita bersama Al-Habib Husain bin Mustafa Ba'abud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib? Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberi panjang umur pada Habib, sehat walafiat, sehingga terus bisa ngasih ilmu kepada kita. Amin, amin, insya Allah. Seperti biasa, mungkin Habib mau menyapa para pemirsa dahulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pembahasan kita pada pagi ini adalah pembahasan yang luar biasa. Kenapa harus mondok? Ini pertanyaan dan perlu jawaban, dan mudah-mudahan betul-betul membuka cakrawala pengetahuan kita mengenai apa itu pondok, dan juga mudah-mudahan bisa menutup kekurangan-kekurangan kita apabila kita sudah niat pondok ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi target tujuan dari pondok tersebut, dan mudah-mudahan menjadi wasilah untuk orang tua dan calon siswa, calon santri untuk mereka bisa tertarik dan termotivasi untuk bisa mondok, begitu insyaallah. Mudah-mudahan betul-betul ini adalah salah satu sumbangsih kita untuk mengajak orang semakin dekat kepada Rasulullah SAW, semakin dekat kepada Allah, semakin membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja Habib, kita masuk ke tema kita. Tema yang insya Allah sangat menarik sekali Habib. Insya Allah, insya Allah. Di era globalisasi dan digital yang sangat cepat penyebarannya ini Habib, tentunya banyak sekali manfaat, kebaikan yang bisa kita rasakan. Tapi juga tidak sedikit dampak negatifnya. Internet, media-media sosial, media elektronik yang bisa dengan mudah diakses oleh siapapun. Pornografi hasilnya, porno aksi, pergaulan bebas, bahkan budaya-budaya yang asing yang jauh dari nilai dan norma agama, Habib. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan buat generasi muda kita, Habib. Nah, untuk kita terjun dan masuk dalam era digital seperti itu, maka kita sebenarnya membutuhkan individu yang dewasa, yang matang dalam penggunaannya, ya, Habib. Nah, untuk bisa menciptakan individu yang dewasa secara emosi dan spiritual, Habib,
pendidikan seperti apa sebenarnya yang bisa kita ambil? Ataukah pondok pesantren ini mungkin solusinya, Habib? Bismillah, mungkin kita harus bahas dulu mengenai apa itu pengertian pondok pesantren. Di pondok pesantren ini tema kita ini Mas Alberta ini tidak ada secara khusus dibahas di kitab gitu. Pondok begitu tidak ada. Karena pondok sendiri itu juga baru. Pondok itu bukan mulai awal dari ajaran Islam dari Nabi Muhammad SAW. Belum ada pondok. Bahkan kalau kita bicara di Hadramut pun yang terkenal dengan kota ilmu, itu pondok pesantren pertama kali itu adalah pondoknya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid. Oh, Masya Allah. Baru. Kemudian yang kedua adalah pondok Rubat Tarim di Tarim sana. Habib Ali di Sewun, Rubat Tarim di Tarim. Kalau kita lihat di Indonesia juga ternyata pondok pesantren itu sekitar, kalau kita lihat pondok pesantren yang eksis sampai sekarang sekitar 300 tahun. Itu pondok-pondok yang sepuh, yang tua. Yang lainnya itu 100 tahun atau di bawah 100 tahun, begitu. Kemudian apa itu pondok pesantren? Pondok pesantren itu mungkin wallah alam, ini karena tidak ada ya. Kita bilang mungkin definisinya mungkin merantau untuk mencari ilmu agama, tapi berada di suatu tempat yang nginep, tidak pulang pergi, begitu. Mungkin seperti itu, wallah alam. Karena memang ada dulu, mulai dari zaman dulu itu muridnya datang ke rumah syekh, ke rumah gurunya, belajar talaki ke rumah gurunya, begitu. Kemudian juga karena ke rumah syekh atau ke masjid waktu dulu, ya, bahkan di Al-Azhar dulu juga begitu. Al-Azhar itu adalah masjid. Ya. Jadi bukan pondok. Bukan pondok. Dan bukan bangunan seperti kuliah yang sekarang, bukan. Al-Azhar yang qadim yang dulu adalah masjid. Nah gitu. Berarti muridnya datang ke situ masih pulang pergi. Gurunya datang ke situ, bukan ke rumahnya syekhnya, bukan ke rumahnya gurunya, bukan. Itu yang berikutnya ternyata di hasil ijtihad dari para guru tersebut menyatakan ini perlu juga dibina, bukan hanya sekedar dikasih teori pelajaran, tapi harus dibina mulai dari kesehariannya, ilmu yang didapatkan itu harus bisa dipraktekkan dengan diawasi oleh gurunya. Seperti itu akhirnya diadakanlah pondok. Berarti muridnya tinggal di situ dan diawasi oleh gurunya. Mungkin begitu. Karena zaman semakin akhir itu berubah. Ya. Dan kadang-kadang berubahnya itu juga semakin ke arah negatif. Masya Allah. Begitu. Kita bandingkan zaman dulu itu ada perkataan dari Syekh Umar Al-Muhdhar bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau mengatakan, saya mulai dari kecil mau ngajak main abah sibuk. Pekerjaannya kalau tidak ngajar, ya ngaji, ibadah, zikir dan seterusnya. Kemudian ngajak ibunya sama, ibadah. Ngajak main kakaknya, ternyata sama. Kakaknya itu masih fokus belajar dan seterusnya. Akhirnya tidak ada kesempatan bagi si anak kecuali ngikuti ayahnya, ibunya dan juga kakak-kakaknya. Nah, itu lingkungan. Dan juga di bawahnya itu masih generasi yang bagus, zamannya
Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Nah, orang yang pertama kali berjuluk Al-Idrus. Itu beliau ketika membaca kitab Ihya Ulumuddin membahas mengenai riya, hasud, kibir, ya, sombong, pamer, dengki sama orang, dendam, dan lain sebagainya. Itu beliau mengatakan ini Imam Ghazali ini kayaknya lagi bahas orang zaman akhir, dekat-dekat kiamat. Nah, Bukan zaman sekarang, karena tidak ada di lingkungan saya ini, tidak ada orang riya, ya Allah. orang takabur, sombong, orang ujub, bangga dengan amalnya, orang dendam, ada. Berarti ini kayaknya Imam Ghazali lagi bahas orang zaman akhir, dekat-dekat kiamat. Begitu. Itu zaman dulu lingkungannya seperti itu. Semakin ke belakang ternyata memang diperlukan untuk kita ini bikin lingkungan. Kalau tidak bisa lingkungan secara luas, ya berarti lingkungannya sekup kecil untuk latihan. Mungkin seperti itu. Kayak kalau kita punya pernah tanya-tanya pengalaman sama para atlet itu, Nah, itu mereka itu di masa pendidikannya, itu ditaruh apa namanya mes ya, Mes, ditaruh di mes. Mereka itu makan dibatasi. Nggak boleh sembarangan makan. Harus makanannya menunya ini dan ini. Istirahatnya pun dibatasi. Berarti jam sekian sampai jam sekian. Ini harus sudah istirahat. Dan ini bangun jam sekian. Begitu. Latihannya juga dijatah. Porsinya itu harus sekian-sekian. Untuk apa? Untuk ketika mereka tampil itu sudah siap semuanya. Masya Allah. Nah, mungkin pondok pesantren sama mungkin ya. Benar, Habib. Berarti ditaruh di mes, katakanlah seperti itu, kemudian digembleng mereka supaya ketika terjun di masyarakat mereka sudah siap. Mungkin Bisa dibilang begitu. pengawasannya lebih intensif ya, Habib. Pengawasannya lebih intens. Benar. Dan juga yang selain pengawasan lebih intens, mereka materi untuk dipraktekkan. Nah, mungkin itu salah satu kelebihan daripada pondok pesantren. Berarti materi yang mereka dapatkan itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk persiapan nanti praktek di masyarakat. Mungkin seperti itu. Nah, Jal. di masyarakat kita, Habib, mungkin masyarakat yang awam, kota-kota besar yang jauh dari pondok pesantren, mungkin dalam benak mereka itu kalau sudah ngomongin pondok pesantren itu tempatnya kaum sarungan, kaum kajian yang melulu tentang membahas agama saja. Sementara kita ini kan hidup di dunia, butuh kerja, butuh uang. Nah, kira-kira pondok pesantren bisa menawarkan apa? Masya Allah. Untuk menjawab itu. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik karena sesuai dengan realita. Dulu itu ketika ada dua anak, orang tua punya dua anak, satunya itu baik, kemudian pinter, cerdas, kemudian rajin, begitu. Yang satunya lagi malas atau tidak terlalu cerdas atau bermasalah, ya. Itu nanti ujung-ujungnya yang pinter, yang cerdas disekolahkan ke umum, yang sebagai pembuangannya itu di pesantren, gitu. Sebagai tempat pembuangan. Iya, itu dulu terjadi seperti itu. Dan juga sampai ada kesan, ini pernah, ini kenyataan ini. Ada anak dipondokkan, gitu. Kemudian oleh tetangga-tetangga dan teman-temannya orang tua itu ditanyai, anak kamu kok sampai dipondokkan itu apa nakalnya? Berarti seakan-akan pondok itu adalah tempat rehabilitasi ya mungkin ya. Mindsetnya seperti itu. Tapi alhamdulillah belakangan ini, alhamdulillah Mas Albirta banyak perubahan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata pondok pesantren bisa membuktikan bahwasanya anak didik mereka itu tidak kalah atau bahkan bisa lebih baik daripada sekedar sekolah umum. Nah, penting sekali. Penting sekali, alhamdulillah. Dan banyak sekali ternyata
anak pondok pesantren yang jadi dosen, bahkan jadi rektor, bahkan jadi dokter, jadi profesor di bidang ini, profesor di bidang itu banyak sekali dari pesantren. Dan kebanyakan, alhamdulillahnya, yang dari pesantren ini ketika mereka sudah melekat pelajaran-pelajaran pesantren, dalam tanda kutip melekat, maka hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan mereka. Akan menjadi orang yang jujur, orang yang simpatik kepada orang, kemudian peduli sama orang, kemudian jiwa sosialnya tinggi, yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang memang mereka dididik di dalam hal tersebut. Dan ini mungkin kita tawarkan keistimewaan dari pondok pesantren begitu. Ya. Pondok pesantren ini masalah berita salah satunya adalah menitik beratkan mengenai akhlak, mengenai adab, mengenai perilaku begitu. Pernah kejadian seseorang ini sampai orang tuanya ini sampai menangis, ya, sampai menangis. Apa pasalnya? Orang tua berusaha untuk menjadikan anaknya ini sukses. Ini kejadian nyata dan di kota kita, gitu. Sampai memperjuangkan pendidikan anaknya dengan pendidikan yang tinggi, dikuliahkan waktu itu, sampai jual sapi. Ya, orang tuanya ya mungkin menengah ke bawah ya, mungkin, tapi berjuang mati-matian begitu. Pada suatu ketika si anak punya keinginan untuk beli ini dan beli itu, ternyata belum bisa dipenuhi oleh bapak ibunya, marah. Allah. Si anak tersebut, ini nyata ya. Akhirnya si anak itu ngambil piring dan gelas dilemparkan ke bapak dan sama ibunya. Dilemparkan ke bapaknya ya waktu itu. Ternyata tidak kena ke bapaknya, tapi pecahannya itu ngenai ke kaki bapak. Akhirnya berdarah itu. Sambil teriak-teriak, ibunya teriak-teriak, jangan kayak gitu. Histeris sampai akhirnya tetangga semuanya datang. Gitu. Tetangga sampai semuanya datang melerai. Dibilang sama anaknya, tidak usah ikut campur. Ini urusan saya sama bapak. Begitu. Jadi betapa nelangsanya kalau bahasa kita itu. Sudah mengorbankan banyak pengorbanan, tapi ternyata anaknya seperti itu. Ini misalkan anaknya berhasil pun tidak akan membanggakan ini. Anaknya jadi orang yang sukses dalam segi duniawi, tapi ternyata sama bapak sama ibunya seperti itu kan enggak. Gitu. Ini seperti perkataan mendiang Bapak mantan presiden kita B.J. Habibie, Bapak B.J. Habibie, yang mengatakan ternyata yang penting bukan hanya pendidikan seperti itu, pendidikan umum, tapi pendidikan agama itu penting. Karena ketika mereka sudah tua, ternyata anaknya sibuk sendiri dan perhatian sama anaknya kan banyak sekali. Iya, seperti itu. Itu mungkin kelebihan dari pondok pesantren. Kita tidak bilang bahwasanya semua yang di pondok pesantren itu pasti berhasil dan baik. Kita tidak bilang begitu. Tapi setiap hari mereka dicekoki pelajaran seperti itu. Berarti potensi untuk menjadi lebih baik banyak. Lebih berpotensi. Kita juga tidak bilang anak yang sekolah umum tidak mondok pasti jelek. Tidak. Banyak juga yang baik. Tapi karena tidak ada pelajaran khusus di bidang tersebut, nah mungkin potensinya lebih besar di pesantren untuk jadi orang yang ikhlas, kemudian bermanfaat, berkorban. Kalau di pesantren itu begitu, berkorban untuk orang lain walaupun dirinya sendiri butuh sebetulnya, begitu. Mungkin begitu, Masya Allah. Nah, jadi memang sebenarnya ketika kita hidup di dunia ini nggak hanya butuh kecerdasan secara akal saja ya, Habib ya. Tapi rohani, terlebih akhlak budi pekerti. Betul.
Karena ternyata Masya Allah, apalagi Memang seperti yang kita tahu bahwasanya banyak orang yang ternyata tidak terbentuk ya, tidak terbentuk karakternya hanya dengan pendidikan, Mas Albirta. Dengan pelajaran teori. Tidak hanya seperti itu. Oleh karenanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Dalam ayat ini beliau mentafsiri apa arti ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara mengajarinya, menjaganya? Beliau mengatakan adibuhum wa allimuhum, ajari mereka adab dan berikan pelajaran kepada mereka, pengajaran. Begitu. Berarti bukan hanya sekedar pelajaran-pelajaran saja. Di pesantren itu ada namanya ta'lim, pengajaran, ada namanya tarbiyah. Yaitu apa yang mereka pelajari itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu tarbiyah. Begitu. Berarti kayaknya gini, seorang ibu itu untuk pertama-tama itu tarbiyah bukan taklim. Seorang ibu. Kita kasih contoh ya, gini. Ada seorang anak makan sambil berdiri. Minum atau makan pakai tangan kiri. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Bukan pakai kaki kiri. Keluarnya justru pakai kaki kiri, bukan pakai kaki kanan, kayak gitu. Maka sama ibunya ditegur, jangan makan pakai tangan kanan, gitu. Jangan sambil berdiri, duduk. Itu namanya tarbiyah. Ngasih contoh gitu. Ngasih contoh pendidikan secara real, praktek, gitu. Bukan hanya ya misalkan tarbiyah itu begini, wudhu itu begini. Kemudian tangan digosok, ini sampai lebih, itu namanya tarbiyah praktek. Kalau taklim itu gini, rukun wudhu ada 6, niat, nih sebutkan gitu. Nah itu namanya taklim. Tarbiyah. Berarti di pesantren bukan hanya taklim seharusnya, tapi juga tarbiyah, begitu. Nah, sehingga keluar dari pondok apa yang sudah dia dapat diaplikasikan ke kehidupan masyarakat, betul, dalam sehingga kehidupan pun juga bisa menjadikan contoh bagi masyarakat yang lain. Betul, betul. Dan memang di pesantren, Mas Albirta, itu sangat ditekankan untuk mengamalkan ilmu. Terbukti ketika kita pelajari di bab apapun, ya di kelas manapun maksud saya, mulai dari awal itu dituliskan begini. Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa orang yang tambah ilmu ternyata enggak tambah dapat hidayah, maka semakin tambah ilmu semakin tambah jauh dari Allah. Dan itu betul-betul diulang-ulangi terus sampai menjadi betul-betul mindset yang ada sama anak didik kita, begitu. Dan juga yang sering kali disampaikan ada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan begini. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-aimmatul mudillun. Begitu. Sesungguhnya yang paling aku takutkan untuk umatku yaitu para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Akhirnya dalam riwayat ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Qila wa ma huwa ya Rasulullah? Qala ulama su'. Aku ada yang lebih aku takutkan kepada kalian daripada dajjal. Dajjal itu fitnahnya luar biasa. Tapi ada hal yang lebih aku takutkan bagi umatku itu. Akhirnya tanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ulama usu. Judulnya ulama tapi jelek. Ini dia. Judulnya ulama tapi ternyata bukan ulama yang soleh. Ini lebih ditakutkan oleh Rasulullah
daripada Dajjal. Gitu. Dajjal padahal fitnahnya luar biasa. Nah, hal-hal yang senada dengan ini selalu diulang-ulangi, diperdengarkan kepada para santri sehingga mereka betul-betul menjadi orang-orang yang kepingin menjadi orang yang bermanfaat, begitu, mungkin begitu. Nah, Kok bagaimana bisa seseorang yang sudah menyandang predikat ulama tapi kok ulama yang buruk tadi ya, Bib? nah, ada beberapa faktor, untuk menanggapi hal tersebut. Di antaranya adalah dia tidak mengamalkan ilmunya. Secara teorinya A, tapi ternyata dia langgar teori tersebut, dia jawab dengan B, dia kerjakan dengan B, begitu. Imam Ghazali berkata, yang kesimpulannya dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan betapa banyak orang yang akhlaknya itu jelek, dia mendapatkan banyak ilmu. Tapi ternyata jauh sekali dia itu daripada ilmu hakiki. Yang ilmu tersebut bermanfaat bagi dia untuk di akhirat. Yang menarik untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Begitu. Seperti beliau gambarkan begini. Orang tahu kalau itu adalah racun. Apakah bermanfaat bagi dia kalau nggak diamalkan? Tahu bahwasanya misalkan ini sama ini kalau dicampur berbahaya bagi dia. Kalau dimakan bersamaan. Dia tahu teorinya, tapi ternyata tetap dilakukan. Nah, inilah sama. Ada ulama yang judulnya itu ulama. Karena apa? Karena dia tahu. Tapi ternyata dia tahu kalau mengerjakan ini berbahaya. Tetap dia kerjakan. Nah, berarti ini sama dengan tahu kalau ini beracun, tetap dia terjang. Berarti ilmunya bermanfaat tak? Tidak bermanfaat. Sama. Ternyata seperti itulah para ulama yang mereka tahu, seperti yang kita sebutkan tadi. Mereka tiap hari disisipkan informasi-informasi, ada namanya ulama su, tapi tetap diterjang sama mereka. Maka naudzubillah, tahu itu berbahaya tetap diterjang, begitu. Mungkin ya seperti Allah. Itu. Masya Allah. Untuk kita bisa menjadi individu yang seperti tadi, matang secara emosi, secara spiritual, bagi generasi muda ini ilmu-ilmu yang seharusnya kita pelajari terlebih dahulu itu seperti apa, Habib? Oh, Masya Allah. Pertanyaan yang luar biasa, Masya Allah. Jadi ilmu itu banyak. Abdul Haddad mengatakan man aradal kul fatahul kul. Siapa orang yang pengen semuanya maka gak dapat semua. Berarti kita harus qaddimil aham fal aham. Kedepankan atau dahulukan yang penting, kemudian yang agak penting. Yang lebih penting kita dahulukan, begitu. Dalam ilmu ini ternyata ada tingkatannya, misal Birta. Tingkatannya yang pertama adalah fardu ain. Fardu ain ini semua orang harus tahu. Tidak bisa ditawar. Contoh, mempelajari ilmunya sholat. Bagaimana sholat yang benar. Tidak harus mondok. Tidak harus mondok. Kemudian mempelajari caranya wudhu. Itu fardu ain. Kalau dia sudah punya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka dia mempelajari bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar. Kalau belum wajib mengeluarkan zakat, belum wajib. Dia mau haji, maka dia baru pelajari dulu caranya haji yang benar. Baru dia ya begitu. Itu adalah fardu ain. Ini paling penting. Karena kaitannya di dunia dan di akhirat. Yang kedua namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini kalau dikerjakan oleh salah satu yang lainnya gugur. Contoh,
harus ada yang jadi dokter. Oh, iya. Dokter, ya. Harus ada yang jadi insinyur. Ya. Harus ada yang jadi mekanik dan seterusnya. Ya. Harus ada. Nah, ini kalau sudah ada satu, maka sudah cukup. Nggak perlu semuanya. Nggak semuanya, jangan semuanya jadi dokter. Nah, nanti akhirnya dokter nggak ada pasiennya. Tapi semua dokter dan semua yang kita sebutkan tadi, insinyur dan lain sebagainya, itu punya fardu ain. Caranya sholat, caranya wudhu. Berarti yang lebih didulukan adalah fardu ain. Ya. Kemudian fardu kifayah. Kemudian ada namanya fadilah. Fadilah itu bagaimana? Fardu kifayah tapi didalami lebih lagi. Begitu. Berarti contoh, sampai spesialis di bidang tertentu. Betul-betul dalam. Itu namanya fadilah, keistimewaan, keutamaan. Berarti lebih daripada fardu kifayah. Begitu. Ada yang mubah. Mubah ini seperti dia mencari, mempelajari syair-syair yang tidak ada efek ke belakangnya. Atau seperti begini juga, mempelajari sejarah. Kalau sudah tahu sejarah, apa efeknya? Ya, ya. Kalau memang ada yang memang dianggap penting, maka mentok itu di fardu kifayah. Kalau memang dia bilang, kalau enggak itu mubah itu. Gitu. Yang berikutnya ada haram. Mempelajari ilmu tapi haram. Ada juga. Ada. Contoh sihir. Oh iya. Sihir. Jadi bagaimana supaya suami istri bisa bercerai, atau kalau enggak, ya seperti itulah. Itu mempelajarinya itu hukumnya haram. Gitu. Kesimpulannya, waktu belajar kita itu terbatas. Waktu paling tepat untuk kita mencari ilmu ini adalah waktu muda. Waktu muda itu mulai dari sekitar hampir-hampir balik seperti itu sampai kepada sekitar 20 atau 25 tahun seperti itu. Bahkan ada di dalam syair disebutkan yang artinya begini, siapa orang yang sudah mencapai umur 20 tahun tapi dia belum mendapatkan sesuatu yang membanggakan bagi dia, maka tidak ada fala fakhara lahu, maka tidak ada yang bisa dibanggakan bagi dia. Belum mulai sama sekali. Umur 20 tahun belum mulai sama sekali, maka tidak bisa. Ya Allah. Gitu. Kemudian ketika seseorang ini sudah masuk ke dunia pondok, kemudian dia sudah selesai mungkin, kemudian ingin melanjutkan ke sekolah umum seperti misal perkuliahan, Habib. Nah, ini menurut pandangan Habib, perkuliahan sendiri seperti apa, Habib? Masya Allah. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya masing-masing itu punya peranan. Pondok punya sisi positifnya, sekolah umum juga punya positifnya. Pandangan saya dan juga para guru-guru saya, kalau untuk kuliah itu sebagai pelengkap, maka luar biasa. Maka kita anjurkan, setelah dia itu mampu untuk dirinya, sudah mumpuni begitu, maka mau lanjutkan ke kuliah, silahkan. Begitu. Saya punya yang memotivasi, menginspirasi saya. Guru yang di Hadramut sana, beliau bernama Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur Adni. Beliau itu punya beberapa, kayak apa ya, bukan pondok, tapi pondok begitu. Gimana itu namanya? Beliau punya konsep yang lain daripada yang lain. Berarti di mana ada kuliah-kuliah, maka beliau siapkan di situ penginapan. Penginapan, daripada kau bayar di sana mahal, nginep di sini, nanti yang penting ada pelajaran agama sehari sekian. Setelah itu kegiatan monggo.
Akhirnya beliau itu punya, waktu saya di sana kalau tidak keliru ya 47 cabang. Masya Allah. Berarti di mana ada kuliah, kuliah punya di situ. Bangunan, terus santri-santri di situ. Akhirnya lulusan-lulusan beliau itu muhandis, arsitek, tapi ya dai. Masya Allah. Dokter tapi dai. Kemudian ahli IT dai. Ahli mesin dai dan seterusnya. Berarti ini bagi saya luar biasa. Masya Allah. Tanpa kehilangan nilai-nilai positif dari pesantren. Begitu. Mungkin begitu kan. Kalau pandangan saya, setelah dia anak ini mumpuni mau ke kuliah, bukan hanya sekedar nyari ijazah, Iya. tapi betul-betul di pesantren mereka sudah terbiasa untuk hafalan, terbiasa untuk memecahkan atau mengurai ibarat yang memeras otak. Berarti insya Allah ketika dihadapkan di lingkungan perkuliahan, secara kepemahaman dan cara menghafal insya Allah tidak kalah, insya Allah begitu. Dan ditambah lagi ketika mereka sudah dibangun, harus dibangun ya, kesadaran dalam diri untuk berakhlak karimah, untuk mereka bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka ketika mereka keluar di lingkungan tersebut, harapannya mereka betul-betul yang mereka pelajari itu bisa menjadi benteng bagi mereka. Itu harapan kita. Nah, sepertinya memang menurut saya setelah mendengar pemaparan Habib itu memang pondok pesantren satu-satunya tempat yang sangat solutif untuk menghadapi kehidupan kita sekarang ini. Mudah-mudahan. Karena ternyata sangat lengkap sekali. Pendidikan umum pun bisa tercapai, terlebih pendidikan agama yang mana itu adalah benteng kita untuk menjadikan kita menjadi karakter-karakter hamba yang baik. Alhamdulillah. Ini juga alhamdulillah banyak pondok pesantren yang mengambil porsi sesuai dengan yang mereka anggap itu penting. Berarti beda-beda Mas Alberta. Iya. Ada pesantren yang modelnya begini, ada pesantren yang modelnya begini, ada pesantren modelnya begini, ada yang pesantren modelnya begini. Sesuai dengan target mereka masing-masing. Begitu. Ada yang targetnya itu adalah bagaimana cetak guru yang handal di bidang keagamaan, kader. Ya berarti mereka harus fokus di situ. Nggak fokus nggak bisa. Ada lagi yang ternyata targetnya begini. Daripada ada beberapa orang yang kita lihat di mata kepala ini sudah lulus SMA sampai kuliah belum bisa baca Quran sama sekali. Ya Allah. Sholatnya berantakan, wudunya berantakan. Karena sama sekali tidak ada porsi untuk pendidikan agama. Pesantren hadir. Mereka bikin pesantren yang ada SMP-nya, ada SMA-nya, dan di situ disisipkan pelajaran-pelajaran agama. Tapi masih campur dengan pendidikan umum. Dan biasanya kalau sudah campur-campur memang tidak bisa fokus. Iya. Tapi sudah menjadi wadah bagi orang yang ingin sekolah umum, tidak mondok, tetap dia dapat ijazah umum karena dia targetnya ke sini dan ke situ, gitu. Tapi dia juga masalah wudhu, masalah toharoh, membersihkan najis, masalah sholat sudah bisa. Begitu. Yang penting yang ilmu fardu ain tadi. Yang fardu ainnya sudah kena, Sudah gitu. Berarti Pak pesantren-pesantren itu punya target, punya fokus sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Jadi mengisi di berbagai pos, gitu. Nanti orang-orang tua dan anak itu tinggal mencari. Ini kira-kira kebutuhan saya bagaimana? Silakan itu. Ada menu-menunya itu. Masya Allah. Nah, ada yang menunya begini, menunya begini, menunya begini. Silakan ambil. Yang mana yang cocok dengan Anda, begitu. Ya Allah. Nah, kalau bagi mereka yang sudah sekolah di umum saja tapi bukan di lingkup pondok, apakah pondok juga bisa memfasilitasi, Habib? Misal mereka mau hanya datang kemudian pulang lagi, apa sih bahas duduk. Pulang pergi gitu, Habib. Itu pondok pesantren juga bisa memfasilitasi, Habib ya?
Berarti gini, Mas Alberta, kayak kasih gambaran ya. Kita ini kalau senang sepak bola, cuman senang-senang saja. Itu main sepak bola keringetan begitu. Atau bulu tangkis, cuman main-main senang keringetan gitu. Dan kita ketika melakukan itu senang. Beda lagi perkaranya dengan atlet. Atlet sepak bola, atlet bulu tangkis dan atlet yang lainnya itu ketika mereka latihan itu sampai muntah-muntah. Sampai mungkin nggak kerasa enaknya mungkin ya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya mereka dijadikan orang profesional, atlet profesional. Walaupun ketika latihannya sudah mungkin tidak merasakan enak, sudah begitu. Begitu juga kita ini yang memang dipersiapkan untuk jadi kader, maka mungkin mereka sampai muntah-muntah. Karena apa? Karena mereka dijadikan kader. Kalau tadi jadikan atlet profesional. Kalau sudah nggak jadi atlet profesional, maka bagaimana? Ada hadir namanya majelis taklim. Majelis taklim banyak, alhamdulillah. Tinggal hadir ke sana, hadir ke sana, hadir ke sana. Di pesantren juga bisa, cuman sebagai pendengar biasanya. Beda dengan atlet. Nah, atlet itu sudah tidak kuat, tetap dipaksa. Walaupun tidak kuat, ya kan? Supaya ototnya itu terbentuk betul, begitu. Kalau yang ini enggak, ini sekedar hadir sebagai orang haus itu dapat minum gitu. Tapi bukan untuk jadi atlet, bukan. Tapi dia sudah mendapatkan kebutuhannya yaitu minum. Kebutuhannya nutrisi hati. Itu. Berarti apakah orang yang sudah tidak pernah mondok bisa hadir, bisa mendapatkan ilmu agama? Bisa. Tapi mungkin tidak mondok mungkin. Mungkin dia hadir di majelis-majelis untuk mengisi ruang kosong di dalam hatinya menjadi hati yang sejuk, hati yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang ketika kita hidup ini memang harus diimbangi ya Bib, antara ilmu yang kita memang butuh ketika hidup di dunia atau juga ilmu yang bisa mengantarkan kita besok selamat di dunia, di akhirat. Iya, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab Habib. Sudah masuk beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pondok pesantren ini tadi. Yang pertama ada pertanyaan, Habib, misalnya santri sudah boyong atau pulang, kemudian balik lagi gitu, itu boleh atau enggak Habib? Silakan. Ya silakan. Nanti mungkin yang perlu dikoreksi itu apa sebabnya dia dulu boyong. Jangan sampai yang menjadi kendala dulu terulang kembali gitu. Kalau misalkan boyongnya itu karena sakit atau karena orang tuanya sakit, kemudian dia berhenti sebentar, masuk lagi tidak masalah. Tapi kalau dulu karena bermasalah, ya kemudian mau masuk lagi, ya masalahnya itu harus dikoreksi dulu. Sampai terulang lagi. Jangan sampai terulang. Kita tidak bahas masalah biayanya, kita tidak bahas masalah bikin onar dan lain sebagainya. Tidak. Kita bahas masalah anak ini sendiri. Dia lagi mengeluarkan modal paling utama, umur. Dia mengeluarkan umurnya, maka jangan sampai umur yang dia keluarkan itu sia-sia, nggak jadi apa-apa. Jadi kita mau yakinkan mau balik serius, karena kamu keluar umur. Nah, maka seriuslah supaya kamu keluar modal, kamu dapat hasil. Gitu. Mungkin begitu. Alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan. Nah ini hampir sama seperti penjelasan yang pertama tadi, bahwasanya apakah seorang mahasiswi ini boleh mondok Habib, utamanya di pondok pesantren ini, Raudhatul Hasanah ini nih. Oh,
Nah, kita ada beberapa pesantren yang memang menyediakan, bukan di Rodotul Hasanain ya, bukan di pondok kita ini. Ada beberapa pondok pesantren yang mereka memang menyediakan untuk para mahasiswi dan mahasiswa. Berarti kuliah, pulang ke pondok. Oh iya. Supaya terjaga. Karena gini Mas Alberta, anak muda ketemu anak muda, sama-sama pubernya, tanpa pengawasan orang tua. Iya. Lagi tinggi-tingginya syahwat, tanpa pengawasan. Kira-kira gimana? Iya. Jadi rusak. Solusinya ternyata alhamdulillah ada beberapa pesantren ya, yang mereka kayak menjadi kos begitu ya, hampir kata gitulah ya. Saya sulit untuk mengibaratkan ini. Tempat tinggal gitu ya. Iya. Nanti setelah dari kuliah mereka datangnya ke pesantren untuk menjaga mereka, gitu. Jadi dengan target masing-masing pesantren yang berbeda-beda. Tentu saja itu targetnya adalah menjadi wadah untuk orang mahasiswa atau mahasiswi, bukan untuk kaderisasi di bidang ilmu agama. Tentu saja berbeda dan dengan penanganan berbeda pula begitu. Jadi bagi mahasiswa atau mahasiswi yang kepingin kuliah sambil mondok, ada pondoknya, silahkan dicari gitu, insya Allah. Insya Allah sudah lengkap di mana-mana juga. Di mana-mana ada. Dengan target sendiri-sendiri. Di pesantren kita targetnya bukan itu. Pesantren kita untuk sementara ini kita ngambil porsi yang sesuai dengan kemampuan kami, yaitu untuk kaderisasi di bidang ilmu agama. Walaupun kita juga sediakan ijazah umumnya, begitu. Kita kerjasamakan. Nah, mungkin begitu. Selanjutnya, apakah kita yang sudah berumah tangga ini juga boleh mondok, Habib? Itu pondok dalam kutip bukan jadi kader, tapi mondok dalam kutip pendekatan diri kepada Allah. Berarti ada namanya pondok suluk. Berarti dia datang ke pondok tersebut untuk fokusnya itu ibadah. Bukan belajar, sudah tua, sudah berumah tangga. Begitu. Atau juga pondok dengan target untuk hubungan keluarga yang lebih harmonis. Ada itu. Berarti suami dan istri sama-sama dibimbing. Supaya suami enggak seenaknya sendiri, dan istri juga supaya tahu haknya suami. Dan seperti itulah. Ada pondok-pondok yang seperti itu. Berarti pondok mana? Silahkan nyari informasi. Kita ini kalau mau nyari kerja itu nyari informasi. Kita mau belajar itu nyari juga informasi. Kita yang harus aktif. Iya, berarti pondok mana kira-kira yang menyediakan kebutuhan kita? Silahkan, banyak sekali. Alhamdulillah. Ini yang pertanyaan yang terakhir. Pondok seperti apa yang seharusnya kita ikuti, Habib? Mengingat banyaknya pondok-pondok baru yang nyeleneh-nyeleneh. Nah, kalau pondok itu dalam kata kutip itu adalah suatu tempat untuk pendidikan agama Islam. Kan begitu. Ya. Sudah penyebutan secara umum itu. Kalau dibilang kamu mondok di mana, berarti dia itu lagi fokus pendidikan Islam. Kan begitu ya. Bukan kamu mondok di mana, oh berarti lagi camping ini. Bukan enggak begitu. Itu sudah penyebutan secara umum. Maka carilah pondok yang memang sesuai dengan ilmu Islam. Ilmu Islam itu bagaimana? Nyari ridhonya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Begitu. Nyari informasi dulu yang benar. Nah, kalau sudah dia cari pondok ternyata enggak memperjuangkan ajarannya Allah, enggak memperjuangkan ajarannya Rasulullah, ya jangan ke situ. Judulnya pondok, tapi ternyata hanya untuk ini dan itu. Ada itu seperti itu, ada. Maka yang seperti itu jangan. Minimal ini kita bilang, minimal dia buang-buang umur. Maksimalnya jadi orang yang celaka.
dengan label Islam, tidak sesuai dengan Islam, yang seperti yang kita sebutkan, takutnya jadi ulama su. Ya. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwani rahimakumullah. Tidak terasa sampailah kita di akhir acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini benar-benar akan membawa manfaat, membawa berkah bagi diri kita pribadi, keluarga kita, dan bagi siapapun yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan jumpa kembali pekan depan dalam program kajian tematik dan tanya jawab. Kita akan membahas mengenai pemimpin yang dibutuhkan umat di zaman sekarang. Sebelum kita akhiri perjumpaan kali ini, seperti biasa kami minta kepada Al-Habib Hussein untuk memberikan closing statement-nya tentang tema kita pada pertemuan kali ini. Fadhil Habib. Sudah kita tahu tadi, pesantren menyediakan hal yang berbeda dari pendidikan umum, yaitu selain taklim ada tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan yang mempraktekkan apa yang mereka pelajari dan diawasi oleh guru-gurunya. Harapannya memang betul-betul punya adab dan akhlak dan kepribadian yang baik, yang akan menjadi sesuatu yang mengendalikan terhadap nafsu. Kita diajarkan di pesantren itu, Rasulullah SAW menerangkan, ada aduwika nafsuka ladzi baina jambaik. Musuh kamu yang paling musuh, paling berat, paling bebuyutan adalah nafsu yang ada pada diri kamu sendiri. Itu adalah musuh yang paling berat bagi seseorang. Rasulullah perang dari jihad, dari perang Badar, pulang beliau mengatakan, roja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kalian baru pulang dari perang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat bertanya, Rasulullah, ini baru perang Badar ini, sebesar itu perangnya, mati-matian kita, kok menuju perang yang lebih besar lagi. Perang apa ini? Ternyata jihadun nafas, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu itu ditekankan keras di pesantren, ada. Karena diawasi, yang biasanya senang tidur dibanguni, yang malas sholat disuruh sholat, capek-capek suruh baca Quran, suruh menghafal, kemudian akhlak juga dikontrol selalu. Itu ada di pesantren. Terlebih-lebih sekarang ini teknologi yang sangat luar biasa, positifnya juga menimbulkan sesuatu yang luar biasa negatifnya. Luar biasa. Di antaranya adalah handphone ini, luar biasa ini handphone ini. Handphone ini kalau Habib Umar bilang ini seperti pisau. Pisau ini kalau tajam, dan ini handphone ini tajam betul. Pisau yang sangat tajam. Kalau pisau ini diberikan kepada orang yang tepat, maka akan bermanfaat. Dia akan bisa iris-iris barang yang perlu diiris, masak dengan cepat. Karena memang ini adalah yang membantu dia sebagai wasilahnya. Ini. Tapi ketika pisau yang tajam ini diberikan kepada anak kecil, tidak memberikan manfaat, justru akan melukai. Dan kadang-kadang lukanya dalam, fatal. HP sama. HP ketika ini adalah pisau yang tajam, diberikan kepada orang yang tepat, manfaat luar biasa. Dakwah bisa dari HP. Memberikan manfaat, bantuan, informasi, ilmu, dan lain sebagainya ini dari HP. Luar biasa. Tapi juga kadang-kadang kalau tidak tepat, HP ini sangat berbahaya. Salah satunya adalah pornografi yang seperti para ahli paparkan, ada narkolema. Narkolema apa itu namanya? Berarti pornografi lewat mata. Itu merusak PRC. Apa itu PRC itu? Itu
bagian berarti ternyata otak manusia itu sama dengan otak hewan. Yang membedakan ada di sini nih. Nah, di sini nih. Di sini ini sifatnya rapuh. Kemudian ketika dia itu kelihatan pornografi, akhirnya muncul namanya dopamin. Dopamin ini hormon seneng, ya, hormon bahagia, dan menimbulkan kecanduan. Masuk ke sini, dan ini selalu dibasahi, rusak ini. Dan akhirnya dia punya otak, tapi sama dengan hewan. Tidak bisa mengendalikan, karena fungsinya ini adalah sebagai yang mengendalikan dan yang memilah-memilih ini baik, ini jelek. Dan itu di pendidikan umum, anak-anak mulai kecil dibebaskan pakai HP. Kita tidak bilang HP itu haram, tak boleh, tidak begitu. Cuman ini anak kecil pegang pisau tajam, belum waktunya. Setelah mereka itu dewasa dan tahu ini baik, ini jelek, bisa kendalikan diri, nafsunya bisa ketata. Di dalam Islam itu tidak membunuh nafsu ya. Di dalam Islam itu mengendalikan nafsu. Tidak ada pembunuhan nafsu. Menghilangkan nafsu tidak. Nah, berarti tidak ada kebiri, kemudian tidak menikah dan lain sebagainya. Tapi dikendalikan nafsunya. Setelah nafsunya dikendalikan, sudah kekontrol, maka kasih pisau ini. Kamu akan bisa memberikan manfaat. Nah, itulah di pesantren. Mereka tidak boleh pegang HP secara bebas, tidak boleh melakukan ini dan itu dengan tujuan untuk mengendalikan nafsunya dulu. Setelah itu keluar ke masyarakat punya kontrol terhadap nafsu yang lebih bagus. Nanti insya Allah mereka harapannya betul-betul menjadi orang yang baik. Begitu. Itu mungkin kelebihan dari pesantren yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, mungkin seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, ikhwani rahimakumullah, pemirsa Roha TV. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Al-Fakir beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada guru kita bersama Al-Habib Hussein bin Mustafa Ba'bud, kepada Rabithah Alawiyah Mataraman, kepada Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain dan juga santri-santri alumninya, kepada pemirsa Roha TV yang setia menemani kita, yang setia memantau, mengikuti program kita mulai dari awal acara hingga akhir acara. Akhirnya Al-Fakir beserta kru yang bertugas memohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.